Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Sahabat Gundul Mantul dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar mengenai kitab Madza fi Sya'ban. Yang pengen beli, ada beberapa teman yang menanyakan. Itu ada link di videonya, ada link kitab yang saya sematkan di Shopee ya. Harganya kisaran 18 sampai 25 ribu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Takdirul a'mal, ditentukan umur-umur. Jadi salah satu kelebihan bulan Syaban itu ada orang-orang yang umurnya ditentukan. Mana ditentukan nanti beliau menjelaskan dizahirkan, diperlihatkan. Allah memperlihatkan kepada para malaikat orang-orang yang akan meninggal di bulan Syaban. Wa fi syahri Sya'bana tuqaddarul a'maru, dan di dalam bulan Sya'ban ditakdirkan akan umur-umur. Apa maksud ditakdirkan umur? Bukankah semuanya sudah ditentukan umur, mulai dari kandungan bahkan kan? Dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Wal maksudu izharu hadzat takdiri wa ibrazu. Bermula yang dimaksud itu mendahirkan ini takdir dan menampakkannya. Maksudnya Allah menampakkan takdir itu kepada para malaikat. Ya, malaikat nanti ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang-orang yang meninggal di bulan Sya'ban. Wa illa jika tidak yang dimaksud yaitu izharu hatta takdir wa ibrazu fa inna af'alal haqqi, maka bahwa sungguh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu la tuqayyadu, tidak dikaitkan akan dianya perbuatan bizamanin wala makanin, dengan zaman tidak pula dengan tempat. Allah itu di luar zaman dan makan. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidaklah sepertinya Allah itu sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dianya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Waqad jaa fil hadis, dan sungguh telah datang dalam hadis an sayyidati Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, oleh apa datang anna nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu, ada ianya Nabi itu puasa ianya Nabi Sya'ban, akan bulan Sya'ban, kullahu seluruhnya Sya'ban. Menurut Sayyidah Aisyah Nabi puasa Sya'ban seluruhnya. Cuma seluruhnya, apakah seluruhnya maknanya seluruh full seperti Ramadan atau tidak? Banyak nanti hadis. Banyak banget hadis tentang puasa Sya'ban. Saya menyatakan Nabi puasa sebagian besarnya, seluruhnya kan. Yang alhasil kesimpulannya nanti makna kullahu ada dua kemungkinan. Bisa makna Nabi puasa Sya'ban seluruhnya Sya'ban, ini sebelum kewajiban puasa Ramadan. Ada juga ulama yang memaknai kullahu sebagian besar maknanya. Nabi puasa Sya'ban sebagian besarnya. Sedikit dari bulan Sya'ban yang Nabi nggak puasa. Qalat, berkata ianya Sayyidah Aisyah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habbu syuhuri ilaika an tasumahu Sya'banu. Bermula yang paling sukanya bulan kepadamu untuk engkau puasa akannya bulan itu Sya'ban. Kelihatannya ya Rasul, engkau paling suka puasa di bulan Sya'ban. Qala, Nabi menyatakan, innallaha yaktubu fi ala kulli nafsin maitatin tilka sanata. Sesungguhnya Allah itu menentukan ya Allah padanya bulan kepada setiap jiwa yang mati. Yang mati tilka sanata pada tahun itu. Setiap orang yang akan meninggal di tahun itu Allah menentukannya di bulan Sya'ban. Maknanya Allah menampakkannya kepada malaikat. Wa uhibbu ayyatiyani ajali. Maka aku suka bahwa datang kepadaku oleh ajalku. Wa ana shaim, padahal aku itu yang sedang puasa. Wa uhibbu, maka aku suka bahwa datang kepadaku oleh ajalku, padahal aku itu yang puasa. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Ya'la, bahwa dianya hadis itu gharib wa isnaduhu hasan, sanadnya hadis hasan. Nah, jadi di sini, nah, kata Nabi, Allah menentukan ajal untuk orang-orang yang meninggal di tahun tersebut. Diperlihatkan kepada malaikat di bulan Sya'ban ini. Maka Nabi kepengen ketika Nabi meninggal, kalau dalam hadis ini ya, Nabi sedang puasa. Nah, di sini ada ta'liq ini. Ada ta'liq. Apakah yang ta'liq musannaf sendiri atau siapa? Nggak ada penjelasan. Di sampul nggak ada. Nggak ada penulis bahwa kita ini ditaklik oleh siapa. Ini bisa saja di kemudian hari ditaklik oleh musannaf sendiri. Ini kata beliau, hakadza fi nusakhit targhib wa tarhib. Demikianlah tertulis dalam nuskhah kitab targhib dan tarhib. Kalau kita buka kitab targhib dan tarhib, memang di sana tertulis ayat tiani ajali.
Wakada demikian pula fin nuskhatil matbu'ah dalam nuskah yang tercetak yang diambil dari Musnad Abi Ya'la. Tahir, belum yang tahir, anna qaulahu, wa sungguh sabdanya Nabi, fauhibbu ayyatiani, aku suka bahwa datang kepadaku oleh ajalku ana saim, itu fihi tahrif. Nah, ada tahrif kata beliau, terjadi perubahan lafaz. Oke. Mungkin penulis-penulis kitab dulu atau pencetaknya. Kata beliau, wasawabu yang benar itu fauhibbu ayyurfa'a. Aku suka bahwa diangkat. Au ayyuktaba. Aku suka bahwa dituliskan akan amalku, bukan ajalku. Bukan ajalku. Ya, maka aku suka bahwa dituliskan akan amalku sementara aku itu yang puasa. Ini ajaib juga ya. Kata beliau yang benar itu amali bukan ajali. Ya, walaupun awal hadis menunjukkan kepada penulisan terhadap orang-orang yang meninggal. Kalau orang yang meninggal kan cocoknya memang ajali ya. Tapi kata beliau wasawab yang benar itu fauhibu maka aku suka bahwa diangkat atau ayuk tabah bahwa dituliskan akan amalku wa ana saim padahal aku itu yang puasa. Kata beliau, waqad jaa hadzal lafdzu bahkan sungguh telah datanglah oleh ini lafaz yang menerangkan ditulis amalku. Fi katsirin min riwayah pada kebanyakan daripada riwayat-riwayat yang sahih yang datang pada ini bab. Ini bab Sya'ban. Ghairah hadzal hadis selain ini hadis satu. Selain ini hadis satu, ini hadis yaitu hadis tentang ajal. Selain hadis itu semuanya membahas tentang amal. Contoh kakaulihi seperti sabda Nabi. Syahrun turfa'u fil amal. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkat padanya. Bulan akan amal-amal. Uhibbu ayyurfa amali. Maka aku suka bahwa diangkat akan amalku. Sementara aku itu yang puasa. Wahwa dianya di sini amal bukan aja. Itulah alladzi yang menghendaki akan nyaliti oleh siak kalamnya Nabi. Kata beliau, kalau kita lihat siak konteks kalam Nabi seluruhnya lebih mendukung kepada amal. Benar kalau hadis ini kita lihat ya, bulan yang diangkat padanya bulan akan amal. Kalau begini tulisannya berarti memang fauhibu ayurfa amali. Tapi dalam hadis di atas kan yaktubu fihi ala kulli maitin. Karena berkaitan dengan mayat, mestinya contoh cocok kan wahibu ayyuk taba ajali. Ini saya juga nggak paham nih tali. Bahwa alladzi kata beliau dialah alladzi. Dialah tulisannya di sini yurfa amali, ayyuk taba amali. Itulah alladzi yang menghendaki akannya oleh siap kalamnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian di ujungnya malah wahwallazi ja'at tasrih. Kelihatannya dianya alladzi di belakang. Dianya alladzi yaitu dalam hadis yurfa amali. Dianya itu alladzi yang datang oleh tasrih dengan ni alladzi pada riwayat khatib dalam tarikh dengan sanadnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalamnya riwayat itu wa uhibbu ayyuktaba ajali. Di sini ajali. Wa uhibbu dan aku suka bahwa dituliskan akan ajalku sementara aku itu fi ibadati rabbi dalam menyembah Tuhanku. Kesimpulannya ta'liq ini kayak nggak menyelesaikan masalah ya. Sementara sebelum kita paham atau kita biarkan aja. Ya, karena saya lihat guru-guru yang membaca kitab ini di sini nggak membaca ta'liqnya, nggak ada ta'liq. Kita lanjutkan. Nah, kalau menurut kitab ini tanpa kita baca ta'liq tadi, Nabi kepengen ketika ditulis ajal Nabi, Nabi sedang puasa. Walizalika karena ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuksiru siyama memperbanyak ayahnya Nabi akan puasanya Sya'ban. Yaqulu Anas bin Malik berkata oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Anas? Karena Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu puasa ayahnya Nabi wala yuftiru dan tidak berbuka. Nabi puasa kadang enggak buka-buka. Hatta nakula hingga kami berkata, ma fi nafsi Rasulillah Shallallahu Alaihi wa alihi ayyuftiral ama. Tidak ada pada diri Rasulullah itu bahwa berbuka ia pada ini tahun. Kemungkinan besar Nabi tahun ini enggak puasa, banyak enggak berbuka, banyak puasa. Karena Nabi ketika puasa enggak buka-buka. Nabi kalau puasa gitu kelihatannya kata Anas. Suma yuftiru, kemudian Nabi berbuka. Nabi kalau udah berbuka, fala yasumu, maka tidak puasa-puasa. Ini udah pas ini kan. Namanya berbuka kan enggak puasa. Suma yuftiru fala yasumu. Kemudian Nabi berbuka, maka Nabi nggak puasa lama banget. Hatta nakulah hingga kami semua mengatakan, maafi nafsi, tidaklah pada diri Rasul itu ayyasuma lama bahwa puasanya Nabi pada ini tahun.
Kemungkinan tahun ini Nabi nggak banyak puasa, kelihatan Nabi buka terus. Maka nahabbu shaumi ilaihi fi Sya'ban dan adalah paling sukanya puasa kepada Nabi itu pada bulan Sya'ban. Berbeda dengan bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban Nabi lebih sering puasa daripada tidak ya. Rawahu Ahmadu meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan oleh At-Tabrani. Jadi tentang puasa Sya'ban nanti ada judul di depan namanya tahqiq untuk menjelaskan secara detail tentang hakikat puasa Sya'ban. Karena dalilnya banyak-banyak kelihatan kayak saling bertentangan. Fadlu siyami fi Sya'ban. Ini adalah kelebihan puasa di bulan Sya'ban. Waqad su'ila sungguh ditanyakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu shaumi afdalu? Puasa apa itu yang lebih utama ba'da Ramadan sesudah puasa Ramadan? Ada yang bertanya kepada Nabi ya. Sesudah puasa Ramadan, puasa apa yang paling utama? Nabi menyatakan, qala Nabi berkata Sya'banu li ta'zimi Ramadan. Puasa yang paling utama yaitu Sya'ban untuk memuliakan Ramadan. Karena Ramadan bulan istimewa, menyambutnya dengan melakukan puasa juga istimewa. Tapi ini kelihatan bertentangan nanti karena ada hadis puasa yang paling utama sesudah Ramadan kan puasa bulan Muharram kan. Nanti detailnya ditahkik di depan. Bila dikatakan fa'ayu sadaqati afdalu, sedekah apa itu yang paling utama? Kalau puasa yang paling utama sesudah Ramadan katanya puasa Sya'ban untuk memuliakan Ramadan. Kalau sedekah bagaimana? Kalau Nabi berkata sedekatun fi Ramadan, sedekah yang paling utama yaitu sedekah di bulan Ramadan. Ya, sedekah di bulan Ramadan. Bisa jadi secara logis bulan Ramadan mungkin orang agak semangat kerjanya menurun dikit ya. Nah, sehingga perlu dukungan ekonomi sesama muslim saling membantu sedekah. Kalau Turmudiyu berkatalah oleh Turmudi hadisun gharib. Ini hadis adalah hadis yang gharib. Bal taqulu Sayyidatu Aisyah bahkan berkata oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu puasa ya Nabi hatta nakula hingga kami berkata la yuftiru tidak berbuka ya Nabi. Nabi ketika puasa puasa terus. Wa yuftiru dan Nabi berbuka hatta nakula hingga kami mengatakan la yasumu tidak akan puasa ya Nabi. Ini mirip dengan riwayat Anas tadi. Wa ma raaitu Rasulullah dan tidak aku lihat akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istakmala itu menyempurnakan ianya Nabi siyama syahrin qam akan puasa sebulan sama sekali illa syahr Ramadan kecuali bulan Ramadan kata Sayyidah Aisyah saya tidak pernah melihat Nabi menyempurnakan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadan ini maknanya di bulan Sya'ban Nabi gak puasa penuh walaupun ibaratnya kullahu kan mana kullahu kebanyakan kebanyakan dari bulan Sya'ban Nabi puasa bukan sebulan penuh karena hadis lahir menyatakan Nabi yang penuh puasanya cuma pada bulan Ramadan. Wa ma raaitu fi syahrin aksara siyaman. Tidak aku lihat akannya Nabi dalam satu bulan akan yang lebih banyak. Aksara maf'ul raaitu, maf'ul kedua. Tidak aku lihat akannya Nabi dalam satu bulan akan yang lebih banyak nisbah puasa darinya puasa pada Sya'ban. Dia bulan Sya'ban Nabi banyak banget puasa, tapi nggak full. Rawahu meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud dan oleh Abu Dawud. Rawahun Nasa'i meriwayatkan akan ini hadis oleh An-Nasa'i wa Turmudi dan oleh Turmudi wa ghairuhuma dan selain keduanya. Qalat berkata ya Aisyah, "Ma ra'aitun nabiyya." Tidak aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi syahrin dalam satu bulan aksara. Akan yang lebih banyak nisbah puasa darinya puasa fi Sya'ban. Kana yasumuhu illa qalilan. Ini Aisyah mempertegas ada ianya Nabi puasa ya Nabi akannya Sya'ban kecuali sedikit sedikit dari bulan Sya'ban yang Nabi nggak puasa. Bal yasumuhu bahkan puasanya Nabi akannya Ramadan kullahu seluruhnya Ramadan. Nah di kullahu ini perlu tahqiq ini. Apa makna kullahu? Apakah seluruh Ramadan? Kalau kita maknai seluruh, kelihatannya masuk. Karena riwayat pertama menyatakan Nabi puasa Ramadan, puasa Sya'ban seluruhnya kecuali sedikit. Sedikit dari Sya'ban Nabi nggak puasa. Bahkan kadang-kadang Nabi puasa seluruhnya. Ya, makanya perlu ditahqiq nanti. Jadi di depan ada jawaban. Bisa saja Nabi puasa Sya'ban seluruhnya sebelum Nabi datang ke Madinah. Artinya sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Nah, sementara Sayyidah Aisyah menyatakan, saya tidak pernah melihat Nabi puasa penuh kecuali bulan Ramadan. Itu sesudah Nabi sampai di Madinah. Nanti kita lihat di judul di depan. Wa fi riwayatin li Abi Dawud dan dalam riwayat yang lain milik Abi Dawud, qalat Aisyah berkata, karena habbu syuhuri adalah yang paling sukanya bulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi itu ayyasumahu bahwa berpuasa yang Nabi akannya bulan itu Sya'ban. Adalah sesuka-suka bulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu bahwa puasa yang Nabi akannya bulan itu Sya'bana, Sya'bana khabar kana.
Summa yasiluhu, kemudian menyambung ya Nabi akannya Sya'ban bi Ramadan dengan Ramadan. Wa fi riwayatin lin Nasa'i, dalam riwayat yang lain milik Imam Nasa'i. Qalat, berkata ya Aisyah, lam yakun Rasulullah, tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi li syahrin aksara, bagi bulan akan itu aksara yang lebih banyak nisbah puasa darinya bulan bagi Sya'ban. Tidak adalah Rasul bagi bulan yang itu yang lebih banyak nisbah puasa darinya bulan bagi Sya'ban. Bulan yang paling banyak Nabi puasa bulan Sya'ban. Karena ya sumuhu, ada ianya Nabi itu puasa yang Nabi akannya Sya'ban, au ammadahu, atau kebanyakannya bulan Sya'ban. Ya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat yang lain milik Imam Bukhari, wa Muslimin, dan milik Imam Muslim. Qalan, berkata ianya Sayyidah Aisyah, lam yakunin nabiyyu, tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sumu. Puasa yang Nabi akan syahran, akan satu bulan, aksara, akan yang lebih banyak. Nah, min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Fa'innahu, maka sungguhnya Nabi itu, karena ada yang Nabi itu ya sumu, puasa yang Nabi Sya'bana, akan Sya'ban kullahu, seluruhnya Sya'ban. Ya kan? Kita hadis ini saling ini kan. Seluruh Sya'ban. Wa kana yaqulu, dan ada yang Nabi itu berkata ya Nabi, khudu minal amali ma tutiqun, ambil olehmu dari amalan akan apa yang kalian sanggupi. Beramallah amal-amal yang sanggup kalian lakukan terus-menerus, dawam. Fa Allah la yamallu, karena sungguhnya Allah itu tidak bosan ya, hatta tamallu, hingga kalian bosan. Jangan sampai lagi rajin-rajin ibadah, kemudian futur, lemah, nggak pernah ibadah lagi kan. Nah, karena ibadah yang kita ambil terlalu banyak, sehingga kita nggak kuat mendawamkannya. Maka nahabu sholat, dan adalah yang paling sukanya sholat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maduwima. Itu sholat-sholat. Duwima, yang didawamkan orang atasnya. Sholat yang dilakukan terus-menerus walaupun 2 rakaat. Wa ingqalla, sekalipun sedikit ianya. Wakana, dan ada ya Nabi idza shalla sholatan, bila salat ya Nabi akan satu salat dawama alaiha. Nisya, mendawamkan ya Nabi di atasnya salat. Nah, ini judulnya Tahqiqul Qouli fi Siyami Sya'ban. Mentahqiq, membahas agak mendalam, tahqiq pendapat pada puasa Sya'ban. Karena hadisnya kelihatan kayak saling bertentangan, perlu ditahqiq. An Sayyidati Aisyah, dari Sayyidati An Sayyidati Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ya Aisyah, ini hadis di atas, lam yakunin Nabi, tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, itu puasa ia syahran, akan satu bulan, aksara, yang lebih banyak min Sya'ban. Dalam hadis ini pertama, Nabi kelihatan bulan yang paling banyak Nabi puasa sunnah yaitu bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Sungguhnya Nabi itu ada ya, Nabi puasa ya Nabi akan Sya'ban kullahu, seluruhnya Sya'ban. Tidak adalah Nabi. Nabi enggak melakukan puasa di suatu bulan, bulan apapun yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Maknanya Nabi kadang suka puasa setiap bulannya kan. Nah, itu setiap bulannya Nabi suka suka puasa sunnah. Cuma bulan yang paling banyak Nabi isi dengan puasa sunnah yaitu puasa Sya'ban. Nah, itu maknanya. Jadi Syahran ini bulan-bulan yang lain juga. Tidak adalah Nabi itu puasa ia akan satu bulan yang lebih banyak dari Sya'ban. Nggak ada bulan-bulan yang paling banyak Nabi isi dengan puasa selain Sya'ban. Artinya bulan lain pun Nabi puasa, cuma nggak banyak. Bulan Sya'ban paling banyak. Seberapa banyak Nabi puasa di bulan Sya'ban? Ah, ini lanjutan hadis. Fa innahu kana, sungguhnya Nabi ada ianya Nabi dia sumu. Puasa yang Nabi akan Sya'ban seluruh. Menurut hadis pertama ini, seluruh bulan Sya'ban Nabi isi dengan puasa. Itu kita pegang dulu, kullahu di sini seluruh bulan Sya'ban. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang lain, rawah Muslimun, meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah juga. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu, puasa ya Nabi, hatta nakulah, hingga kami mengatakan qad shoma, sungguh Nabi puasa ya. Wa yuftiru, dan Nabi berbuka, hatta nakulah, hingga kami mengatakan qad aftara, Nabi berbuka. Walam arahu shaiman, tidak aku lihat akannya Nabi akan yang puasa min syahrin, dari satu bulan sama sekali, aksara, akan yang lebih banyak min siyamihi, dari puasanya Nabi dari bulan Sya'ban. Kalau bulan-bulan lain Nabi puasa buka, puasa buka, puasa buka. Tapi kata Sayyidah Aisyah, yang paling banyak Nabi puasa di bulan Sya'ban. Karena yasumu Sya'bana kullah, dayanya Nabi puasa ia akan Sya'ban kullahu, seluruhnya Sya'ban. Kemudian karena yasumu Sya'bana illa qalilan. Ada ianya Nabi puasa ya Nabi akan Sya'ban kecuali sedikit. Nah, di bulan Sya'ban ini kadang Nabi puasa seluruhnya, kadang Nabi puasa sebagian besarnya. Ini masih hadis secara umum. Tahqiqnya di depan.
Wa fi riwayatin Nasai, dalam riwayat Imam Nasai, wa Turmudi, dan dalam riwayat Turmudi, kana yasumu illa qalilan. Ada ianya Nabi, puasa ia akannya Sya'ban kecuali sedikit. Bal yasumuhu, bahkan puasa ya Nabi akannya Sya'ban kullahu, seluruhnya Sya'ban. Nah, ini takeknya. Qala Syekhu Mulla Alil Qari, berkatalah Syekh Mulla Alil Qari rahimahullahu taala. Ini Syekh Mulla Alil Qari punya kitab juga, syarah Sahih Bukhari ya. Qauluha, bermula ucapannya Sayyidah Aisyah, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu kullah. Apa makna ucapan Sayyidah Aisyah Nabi puasa Sya'ban seluruhnya? Yakni bermaksud annama la yasum, sungguh mah yang tidak puasa yang Nabi akannya mah dari Sya'ban itu ada ya mah pada puncak dari sedikit. Karena fi ghayatin minal qillah. Ketika Sayyidah Aisyah menyatakan karena an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu kullah. Nabi puasa Sya'ban seluruhnya, maknanya bagian yang Nabi tidak puasa sedikit. Jadi kullahu di sini bukan maksudnya kullu hakikat. Sebahagian besar Nabi puasa, sebahagian besar dari bulan Sya'ban. Katakanlah bulan Sya'ban 30 hari, 20 hari Nabi puasa atau 25 hari. Nah itu bermaksud wasungguhma yang tidak puasa yang Nabi akannya mah. Waktu yang Nabi tidak mengisinya dengan puasa dari bulan Sya'ban, ada ianya mah dalam puncak dari sedikit. Sedikit banget dari bulan Sya'ban yang Nabi nggak isi dengan puasa. Bihaisu yudhannu anahu sama kullah. Dengan sekira-kira dikirakan bahwa sungguhnya Nabi itu puasanya Nabi akan seluruhnya Sya'ban. Sehingga secara zahir kayak Nabi puasa di seluruh bulan Sya'ban. Artinya yang Nabi nggak puasa sedikit banget kan. Kalimat bal litaraki, maka kalimat bal itu litaraki untuk menanjak di sini. Kalimat bal. Kalimat bal dalam hadis kan banyak tadi bal kan. Bal yasumuhu kullahu. Nah, tadi di sini kan. Ada yang Nabi puasa ya akan Sya'ban kecuali sedikit. Sedikitnya berapa? Sedikit kan bisa aja separuh, sedikit juga. Oh, bal, bahkan puasa ya Nabi akannya Sya'ban seluruhnya. Ulang lagi. Nabi puasa Sya'ban kecuali sedikit. Sedikit ini kan mubaham nih, apakah 10 hari, apakah 7 hari, apakah 5 hari. Oh, bahkan naik. Bahkan puasa ya Nabi akannya Sya'ban seluruhnya Sya'ban dalam arti hanya 2-3 hari yang Nabi nggak puasa di bulan Sya'ban. Itu maknanya taraki, dari kalilan menjadi kullah. Taraki. Kalau dalam kalilan ini bisa Nabi nggak puasa di bulan Sya'ban 7 hari, tapi di kullahu hanya keluar 2-3 hari. Maka bermula kalimat bal itu litaraki. Wala yunafihina idzin qauluha, dan tidak menafikan ketika itu oleh ucapannya Sayyidah Aisyah illa qalilan. Illa qalilan. Nggak saling bertentangan antara illa qalilan dengan yasumuhu kullahu. Wala maja'a min annahu, dan tidak pula menafikan oleh ma yang datang ya nyama dari bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma syahran. Tidak puasa ya Nabi akan sebulan yang sempurna. Mundu kadimal Madinah, semenjak Nabi datang akan Madinah, illa Ramadana, kecuali Ramadan. Nggak bertentangan juga. Nah, tadi kan seolah-olah puasa bulan Syaban Nabi lakukan full kecuali beberapa hari. Nggak bertentangan ketika itu dengan ucapan illa qalilan. Karena di qalilan bisa kita kecualikan 7 hari, masih disebut sedikit. Sementara kullahu kan kecuali 1-2 hari doang. Kan? Dia sebagian besarnya. Dan tidak menafikan ketika itu oleh ma yang datang ya nyama dari bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masama tidak puasa ya Nabi akan bulan yang sempurna semenjak Nabi datang ke Madinah kecuali Ramadan. Nah itu karena bisa saja kita takdirkan puasa Sya'ban seluruhnya itu peristiwanya di Makkah sebelum Nabi datang ke Madinah. Wa yumkinu ayyuhumala aidan, dan mungkinlah oleh bahwa dihamalkan pula akan kullahu dari dalam hadis. Dan mungkinlah bahwa dihamalkan pula akan kullahu di sini ala hakikati atas hakikatnya kullah. Bisa juga kata Syekh Mullah Alil Qari, maksud Nabi puasa Sya'ban seluruhnya memang benar-benar seluruhnya full. Bagaimana cara menghamalkannya? Biangka nahada qabla qudumihi, dengan bahwa adalah ini itu sebelum datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Nabi puasa Sya'ban seluruhnya sebelum Nabi tiba di Madinah. Wahina izin, dan ketika itu kita memahami kullu hakikat. Karena bal idraban, adalah bal itu idrab, berpaling dari ucapannya Sayyidah Aisyah illa qalilah. Nah, idrab berarti.
Nabi puasa Sya'ban kecuali sedikit. Bahkan seluruhnya. Nah, bukan taraki tapi idra. Wa hikmatul idra, bermula hikmah idra itu anna qaulahu wa sungguh qaulaha wa sungguh ucapannya Sayyidah Aisyah illa qalilan kecuali sedikit rubama yutawahamu minhu. Kadang-kadang diwahamkan darinya ucapan anna dzalikal qalil. Wa sungguh demikian yang sedikit tadi yakuna ada ianya yang sedikit sulusa syuhri sepertiga bulan. Hadis pertama Nabi puasa Sya'ban kecuali sedikit. Sedikit itu berapa? 10 hari kan sedikit juga. Nabi puasa Sya'ban kecuali sedikit yaitu 10 hari. Nabi puasa 20 hari saja kan? Takut ada waham seperti itu. Fabayyanat bikulli. Maka menjelaskan dianya Sayyidah Aisyah dengan kulli. Eh, kulli. Bal yasumuhu kullah. Eh, maka menjelaskan dianya Sayyidah Aisyah bikullihi. Fabayyanat. Maka menjelaskan ya Sayyidah Aisyah bikullihi. Atau fabuyinat. Maka dijelaskan akan dianya ucapan Sayyidah Aisyah illa qalilan. Bikullihi dengan ucapan Sayyidah Aisyah kullihi. Annahu kana qalilan jiddan. Bahwa sungguhnya qalil yang Nabi tidak puasa ada yaitu qalilan jiddan sedikit banget. Bihaisu yudhannu annahu dengan sekira-kira dikirakan orang annahu bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shamahu puasanya Nabi akan Sya'ban kullahu seluruhnya Sya'ban. Masuk enggak? Wa fi riwayat Syaikhaini dalam riwayat Syaikhaini an Sayyidah Aisyah dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha ma ra'aituhu ini kata Sayyidah Aisyah tidak aku lihat akannya Nabi istakmala menyempurnakan ya Nabi siyama syahrin tak akan puasa sebulan sekali illa syahr Ramadan kecuali bulan Ramadan hanya bulan Ramadan yang Nabi puasa full wa ma ra'aituhu tidak aku lihat akannya Nabi fi syahrin dalam satu bulan aksara yang lebih banyak darinya bulan nisbah puasa fi Sya'ban dalam bulan Sya'ban. Ya, kalau yang full Ramadan yang paling banyak Nabi isi dengan puasa sunnah bulan Sya'ban. Wa fi riwayatin lahuma dan dalam riwayat yang lain milik keduanya Syekhaini. Lam yakun tidak ada yanya Nabi itu yasumu puasa yanya Nabi. Syahran akan bulan aksara yang lebih banyak min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Fa innahu maka sungguhnya Nabi itu kana ada ya Nabi itu yasumu kullahu puasa ya Nabi seluruhnya. Wa fi ukhra dalam riwayat yang lain li Abi Dawud bagi Abi Dawud kana habbus syuhuri. Kana habbus syuhuri ilaih adalah sesuka-suka bulan kepadanya Nabi ayyasumahu bahwa puasanya Nabi akannya bulan itu Sya'ban. Nah, itu bulan Sya'ban. Kalau kita baca wakana ahabba berarti Sya'banu isimnya, ahabba khabar muqaddam. Kalau kita baca wakana habbu syuhuri Sya'ban adalah paling suka bulan kepadanya Nabi bahwa puasanya Nabi akannya bulan itu Asy'abanu, Sya'ban, Asy'abana, Sya'ban, khabar kana, ahabu isimnya. Summa yasiluhu kemudian menyambungnya Nabi akannya Sya'ban di Ramadan dengan bulan Ramadan. Wa fi ukhra lin Nasa'i dalam riwayat yang lain milik Imam Nasa'i kana yasumu Sya'ban ada Nabi itu puasa ia Sya'bana akan Sya'ban. Au ammata Sya'bana atau kebanyakan bulan Sya'ban. Wa fi ukhra lahu dan pada riwayat yang lain miliknya Nasa'i juga kana yasumu Sya'bana kullah. Ada ya Nabi itu puasa ia akan Sya'ban seluruhnya Sya'ban. Banyak banget hadis kan? Wa dhahiru hadzal hadis wa dhahiru hadhil ahadis. Bermula zahir dari ini hadis-hadis itu anna shawma Sya'ban afdalu wa sungguh puasa Sya'ban itu lebih utama min Rajabin lebih utama dari puasa bulan Rajab wa ghairihi dan lainnya Rajab minal ashhuril hurum dari bulan-bulan haram. Berarti kalau banyaknya hadis tadi menunjukkan tentang puasa Sya'ban, secara zahir kelihatannya bulan Sya'ban, puasa bulan Sya'ban lebih utama dari puasa bulan Muharram atau bulan haram. Bulan Muharram yang keempat. Lakin yushkilu bima rawahu, tetapi muskil dengan tapi muskil ianya ini zahir ini hadis. Tapi muskil ia dengan yang meriwayatkan akannya oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu hal keadaan ma itu marfu afdalus siyam ba'da Ramadan yang paling utama puasa setelah Ramadan itu saumu syahrillahil muharram puasa bulan Allah bulan Muharram kan ini hadis makanya ini tugas mujtahid nih kita nggak paham nih kelihatannya saling bertentangan tapi diberikan jawaban tetap ternyata kesimpulan jawaban bahwa puasa yang paling utama sesudah Ramadan tetap bulan Muharram. Wa ujiba dijawabkan akan dianya muskil bi annahu yahtamilu dengan bahwa sungguh hal dan itu yahtamilu. Muhtamil annahu lam ya'lam bahwasanya Nabi itu belum tahu ya Nabi fadla saumil Muharram akan kelebihan bulan Muharram illa fi akhir hayati kecuali pada akhir hidupnya Nabi. Ada kemungkinan jawaban pertama
Sehingga banyak banget hadis menunjukkan kelebihan puasa Sya'ban, tapi sedikit yang menunjukkan tentang kelebihan puasa Muharram. Mungkin saja Nabi baru tahu kelebihan puasa Muharram di akhir hidupnya. Qabla tamakkuni min saumihi, sebelum memungkinkan dari puasanya bulan Muharram. Dijawabkan dengan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu muhtamil lah, bahwa tidak tahu ya Nabi fadla saumil Muharram, akan kelebihan puasa Muharram, illa fi akhiri hayati, kecuali di akhir hidupnya Nabi. Qabla tamakkuni min saumih, sebelum mungkin dari puasanya Muharram. Au kana yahsululahu udhrun, atau adalah ianya hal dan sya'an itu hasil baginya Nabi oleh uzur dari safir atau dari sakit, yamna'uhu, yang menghalangi ianya sakit akannya Nabi, an iksari saumi, dari memperbanyak puasa padanya Muharram. Alama qalahul Imam Nawawi, berdasarkan atas pendapat yang mengatakan akannya oleh Imam Nawawi, ya. Jadi bisa saja ini Nabi tahu telak tentang kelebihan puasa Muharram, sehingga Nabi nggak sempat memperbanyaknya. Nah, tapi hadis yang menunjukkan tentang kelebihan Muharram lebih lebih terang, ya, dibanding hadis-hadis yang lain. Makanya kesimpulannya nanti tetap puasa Muharram itu lebih utama dari bulan Sya'ban. Waqala Mirak, berkata oleh Mirak, kilal wajihaini la yakhlu an bu'din. Bermula tiap-tiap dua alasan di atas tidak sunyi ia dari jauh. Ini beliau menolak, ini Syekh Mirak menolak jawaban Ujiba, atau Nabi belum tahu, atau Nabi dihalangi oleh sakit, kan. Dua-dua pendapat ini ditolak. Nah, ini jawaban yang lain. Kalau jawaban di atas tidak cocok, ada jawaban yang lain. Tadi zahir hadis bahwa puasa bulan Sya'ban lebih utama dari puasa bulan Muharram. Ini bertentangan dengan hadis yang sahih. Oh, ujiba, dijawabkan di jawaban pertama tadi ditolak oleh Syekh Mira. Jawaban kedua. Wabima, dan dijawabkan dengan ma. Tawahu, yang meriwayatkan akannya oleh Tabrani dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Karena Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu. Puasanya Nabi salah satu ayamin akan 3 hari mingkuli syahrin, setiap bulan. Bulan-bulan yang lain Nabi puasa 3 bulan, 3 hari setiap bulan, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Farubama akhara zalika, kadang-kadang mentakhirnya Nabi akan demikian. Kadang Nabi pun nggak puasa 3 hari dalam setiap bulan. Nabi mentakhirkan hatta yajtami alaihi samusana, hingga terkumpul kepada Nabi oleh puasa setahun. Nah, kadang bulan-bulan yang Nabi lewati nggak Nabi isi dengan puasa 3 hari, 3 hari, hingga udah numpuk, hingga berkumpul di atas Nabi oleh puasa setahun. Maknanya udah lewat setahun Nabi nggak puasa di setiap bulannya 3 hari. Fayasumu Sya'bana, maka puasa Nabi akan Sya'ban. Ketika itu Nabi puasa bulan Sya'ban seluruhnya untuk menutupi puasa-puasa 3 hari yang ada di setiap bulan. Wa bi annahu kana yakhussu Sya'bana, dan dijawabkan juga dengan bahwa sungguhnya Nabi itu kana. Ada yang Nabi itu khusus mengkhususkan ya Nabi Sya'ban akan Sya'ban bisyami, dengan puasa ta'ziman lil Ramadan, karena memuliakan Ramadan. Ini jawaban ketiga. Kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Oh, tujuannya untuk memuliakan bulan Ramadan. Fayakunu bimanzilati takdimi sunanir rawatib. Maka ada ianya puasa Sya'ban itu bimandilati, dengan kedudukan takdimi sunan, dengan kedudukan mendahulukan sunnah-sunnah rawatib fi salawati, dalam salat-salat fardu, qablal maktubah, sebelum salat fardu. Sunnah-sunnah rawatib dalam golongan salat qablal maktubah, sebelum maktubah. Sebelum kita salat fardu, ada qabliyah ba'diyahnya. Nah, ini kata para ulama, Nabi puasa Sya'ban itu umpama rawatib. Rawatib kalau dalam bab salat, Nabi menyambut puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Wa yu'ayyiduhu, dan menguatkan akan ini jawaban ini oleh khabarun gharib, oleh satu hadis gharib, indal musannif, di si musannif ini yakni Tirmizi. Walau fi isnadihi sadaqat, sekalipun adalah pada sanadnya hadis itu sadaqah. Sadaqatu nama orang. Sekalipun adalah pada isnadnya hadis, hadis yang diriwayatkan oleh musannif, hadis gharib ini. Sekalipun adalah pada isnad hadis itu sadaqah. Bahwa indahum laisa bidzalikal qawi, dianya sedekah di sisi mereka ahli hadis tidak ada, yaitu dengan demikian orang yang kuat. Jadi sedekah ini nggak kuat, hadisnya hadis lemah. Tapi walaupun hadis lemah bisa jadi pendukung, kata beliau. Menguatkan akan ini jawaban oleh khabar yang gaib di sisi musannif, yaitu di sisi Tirmidzi. Walaupun dalam sanad hadis tersebut ada sedekah, yang sedekah itu tidak kuat menurut ahli hadis. Apa bunyi hadisnya? Annahu, wasungguhnya Nabi suila. Wasungguhnya Nabi itu suila, ditanyakan akan dianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayu sawmi afdal ba'du. Puasa apa yang paling utama sesudahnya Ramadan? Qala, Nabi berkata, Sya'banu bita'zimi Ramadan. Dianya puasa yang utama itu puasa Sya'ban untuk memuliakan Ramadan. Eh, belum
Mantap jawabannya. Wabi annahu saumahu. Wabi anna saumahu. Dan dijawabkan juga dengan bahwa sungguh puasanya Sya'ban itu katamaruni seperti latihan ala saumi Ramadan atas puasa Ramadan. Pertanyaan tadi kan, kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Tapi muskilnya tentang kelebihan ya kan? Muskilnya tentang kelebihan. Kelihatannya seolah-olah bulan Sya'ban lebih utama dari puasa bulan Muharram. Padahal tidak. Para ulama menyatakan puasa yang paling utama sesudah Ramadan tetap puasa bulan haram. Kenapa juga Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Nah, ini jawabannya. Nabi banyak puasa bulan Sya'ban bukan karena lebih utama, bukan hanya karena alasan lebih utama dari bulan Muharram. Tetapi bi anna saumahu. Dengan bahwa sungguh puasanya Sya'ban itu kata maruni seperti latihan atas bulan Ramadan. Latihan supaya begitu nyampe Ramadan nggak kaget badan. Tiba-tiba puasa sebulan. Sebelumnya nggak pernah puasa. Tapi kalau kita udah melatih diri sebelumnya, ringan kan? Begitu juga melaksanakan tahajud di bulan-bulan Sya'ban supaya begitu sampai Ramadan nggak kaget badan terawih langsung. Wan nahyu anisomi fi nisfi tsani, dan bermula larangan dari puasa pada setengah yang kedua dari Sya'ban itu mahmulun. Itu dihamalkan alaman lam yasilhu kepada orang yang tidak menyambung ia akannya Sya'ban dengan sebelumnya Sya'ban. Banyak juga penjelasan dalam kitab fikih. Nisfu tsani, bagian kedua dari bulan Sya'ban, makruh puasa kan? Itu makruh itu kepada orang yang nggak menyambungnya. Kalau kita puasa dari awal bulan, nggak makruh. Awal bulan kita sambung dengan Ramadan nggak makruh. Tapi kalau nggak pernah puasa, tiba-tiba mendekati Ramadan udah mau puasa, itu mana nisfusani. Udah bagian kedua bulan Sya'ban, udah mau masuk Ramadan, kita baru puasa, ini makruh. Nah itu. Bermula larangan dari puasa pada setengah yang kedua dari Sya'ban itu mahmul. Dihamalkan kepada orang yang tidak menyambung ia akannya Sya'ban dengan sebelumnya Sya'ban. Baik awal Sya'ban atau bulan Rajab. Walam yakun lahu adatan wala qadaan wala nadran. Atas iman yang tidak ada ianya puasa bagi nyaman itu adat. Walam yakun dan tidak ada ianya puasa bagi nyaman itu adat. Tidak pula qada, tidak pula nadar. Jadi makruh puasa di nisfu sani Sya'ban bagi orang yang tidak biasa puasa. Bagi orang yang tidak sedang mengqadha puasa. Tidak pula menyelesaikan nazarnya. Bukan. Wa yudha'ifuhu dan melemahkan ianya puasa akan nyaman an ada'i ramadhana dari melaksanakan Ramadan au yuksi luhu atau memalaskan ianya puasa Sya'ban akan nyaman. Jadi makruh pada orang yang kira-kira dengan puasa Sya'ban jadi lemah dari melaksanakan Ramadan. Ramadan fardu malah kurang semangat. Sya'ban sunnah semangat kan? Atau membuat dia malas puasa Ramadan kan bahaya. Fayasumul farda bila nasyatin maka akan puasa ia akan fardu dengan tidak semangat. Jangan sampai giat puasa di bulan Sya'ban, lemah di bulan Ramadan. Makanya ada larangan, paling kurang makruh. Wabima warada ini jawaban lagi dan dijawabkan muskil di atas dengan ma yang warid ianya ma dalam kabar yang sahih. Ala ma rawahun Nasaiyu di atas ma yang merawikan akannya ma oleh Nasai dan oleh Abu Dawud. Wasahu dan mentasahkan akannya hadis oleh Ibnu Khuzaimah an Usamah ibni Zaid dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala berkata ianya Usamah. Qultu aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah lam araka tasumu syahran. Tidak pernah aku lihat akan engkau puasa akan sebulan daripada bulan-bulan mata sumu min Sya'ban akan apa yang engkau puasa dari bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, saya melihat enggak pernah engkau puasa yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Kala Nabi berkata, "Zalika syahrun yaghfalun nasu an." Demikian itu satu bulan yang lalailah oleh manusia darinya bulan baina Rajabin antara Rajab dan Ramadan. Nah, Nabi memberikan jawaban. Nabi banyak puasa bulan Sya'ban karena bulan itu suka orang melupakannya. Dia berada antara Rajab dan Ramadan. Rajab orang merayakannya, ada Isra Mi'raj. Ramadan apalagi kan? Di tengah-tengahnya ada satu bulan yang orang suka melupakannya. Nabi tidak melupakannya. Bahwa bahwa syahrun turfa fil amal. Padahal dianya bulan itu bulan turfa. Yang diangkat padanya bulan al-amalu akan amal ila rabbil alamin kepada Allah. Bahwa hibu ayyurfa amali maka aku suka bahwa diangkat akan amalku wa ana shaimun sementara aku yang puasa. Wa nahwihi, nahwihi kita atah dan dijawabkan binahwihi dengan seumpamanya jawaban. Wa nahwihi dan dijawabkan dengan seumpamanya hadis min hadis Sayyidati Aisyah dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Abi Ya'la dari Abi Ya'la. Lakin qala fi tetapi berkata ya Nabi dalamnya hadis. Nah ini hadis di atas tadi. Hadis yang lain semuanya berkaitan dengan amal kecuali hadis Sayyidah Aisyah
Nah, yang ada di kitab Abi Ya'la. Tapi berkata ya Nabi dalamnya hadis bunyinya tentang ajal. Innallaha yaktubu kulla nafsin maitatin. Sungguhnya Allah itu menuliskan ya akan setiap jiwa yang mati tilka sanata pada demikian tahun. Fawahaibu ayatiyani ajali maka aku suka bahwa datang kepadaku oleh ajalku ana sahim sementara aku sedang puasa. Fafihi isyarun maka dalamnya hadis itu ada isyarah di anna nasa kanu yasumuna. Bahwa sungguh manusia itu adalah mereka yasumun mereka puasa semuanya fi rajabin kasiran di bulan Rajab kasiran akan puasa yang banyak. Kalau kita baca di hadis di atas ini kata Nabi bulan Sya'ban bulan yang orang suka melupakannya. Dia berada antara Rajab dan Sya'ban. Maknanya bulan Rajab rata-rata orang puasa kan? Itu. Fafihi maka dalamnya hadis itu isyar, ada menunjukkan bahwa sungguh manusia adalah mereka itu mereka puasa di bulan Rajab, kasiran akan puasa yang banyak. Kenapa? Liqaunihi min asyhurul hurum, karena Rajab itu bagian dari bulan haram. Bulan haram bulan terkenal kan? Liqaunihi karena keadaannya Rajab itu minal asyhuril hurumi dari bulan-bulan yang haram al-mu'attami yang dimuliakan di isi mereka. Fanabbahum bikasrati siyamihi fi. Fanabbahu maka memberitahukan Nabi akan mereka dengan banyak puasanya Nabi. Maka memberitahukan ianya Nabi akan mereka dengan banyak puasanya Nabi padanya bulan Sya'ban. Ya, kalau bulan Rajab sudah umum, semua orang puasa. Karena bulan Rajab itu bulan haram dimuliakan. Fanabbahahu maka Nabi memberitahukan kepada mereka dengan banyak puasanya Nabi dalam Sya'ban. Ketika itu Nabi menjelaskan bahwa Nabi banyak puasa juga di bulan Sya'ban agar umatnya ikut juga kan. Maka memberitahukan Nabi akan mereka dengan banyak puasanya Nabi dalam bulan Sya'ban. Atau bukan ini, nabahu ini bukan Nabi ini. Coba. Iya, Nabi juga boleh. Maka memberitahukan ya Nabi akan mereka dengan banyak puasanya Nabi dalamnya Sya'ban. Puasa umum mereka layak halun. Itu tidak lupa mereka darinya Sya'ban. Jangan sampai lupa. Ma'adiyadati ifadah bersama lebih faedah lagi. Apa faedahnya? Annal amala wa sungguhnya amal itu turfa'u fi. Amal itu diangkat akan ya amal dalam bulan Sya'ban. Wal ajalah bahwa sungguh ajal itu tunsahu ditulis akan ya ajal padanya bulan Sya'ban juga. Wa yu'ayyiduhu menguatkan akan ini hadis oleh ma yang diriwayatkan akan nyaman dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qultu aku berkata, "Ya Rasulullah, aro aksara siyamika fi Sya'bana." Aku melihat akan kebanyakan puasamu dalam bulan Sya'ban. Nabi berkata, "Inna hadza syara yaktubu fihi." Atau yuktabu fihi. Sungguhnya ini bulan itu dituliskan dalamnya bulan lima lakil maut. Bali malaikat maut. Mayyuk waktu akan orang-orang yang diambil nyawanya. Sesungguhnya ini bulan itu yuktabu dituliskan padanya bulan bagi malaikat maut akan orang-orang yang akan dimatikan akan dianya orang akan dicabutkan akan nyawanya. Fauhibu alla yunsakha ismi. Maka aku suka bahwa tidak dituliskan akan namaku illa wa ana shaim melainkan aku itu sedang puasa. Wala'alla hadza wal hikmatu dan barangkali saja ini tadi bulan diangkat amal dan bulan ditulis aja bulan Sya'ban. Barangkali saja ini wal hikmatu. Itulah hikmah fi wajhi pada alasan ikhtisasi Sya'ban yang mengkhususkan Sya'ban dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai suqala sekira-kira Nabi berkata, Rajab syahrullah, Rajab itu bulan Allah. Sya'banu syahri Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadhanu syahru umati, Ramadan itu bulan umatku. Ini rahasia kenapa Nabi mengkhususkan Sya'ban bulan Nabi kan, Sya'ban syahri. Karena perhatian Nabi terhadap Sya'ban lebih dari perhatian Nabi kepada bulan yang lain. Ala ma rawahu Dailami di atas satu hadis yang meriwayatkan akannya oleh Ad-Dailami dan ghairuhu lainnya Dailami. An Anas radhiyallahu anhu. Kultu aku berkata, kata Syekh Abu Ya. Wahadal hadisu, zakarhu Suyuti. Ini hadis itu menyebutkan akan ini hadis oleh Suyuti dalam Jami' Saghir. Hadis mursal. Waqala berkata, ya Suyuti, rawahu Abul Fathi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abul Fathi, yaitu Ibnu Abil Fawaris fi amalihi dalam kitab amalinya Abil Fawaris. An Hasan mursalan. Bahwa dhaifun dia. Hadis-hadis dhaif. Ini hadis dhaif ini di atas. Hadis dhaif Rajabun, Syahrullah, Sya'banu, Syahri, Ramadhanu, Syahrumat ini hadis lemah.
kata beliau. Qala Manawi, berkata oleh Syekh Manawi rahimahullahu taala, apa kata Syekh Manawi? Qala al-Hafidzu Zainul Iraqi, berkata oleh Al-Hafidz Hafidz Zain Al-Iraqi fi Syarh Tirmidzi, dalam syarah Tirmidzi. Dianya hadis di atas tadi hadisun dhaifun jiddan, hadis yang lemah banget. Bahwa dianya hadis itu mim mursalatil Hasan, dari mursal-mursalnya Hasan. Ruwinahu fi kitab targhib. Ruwina, diriwayatkan kepada kita akannya hadis dalam kitab Targhib wa Tarhib milik Lil Al-Asfahani. Wa mursalatul Hasan la syai'a inda ahlil hadis. Dan mursalnya Hasan itu tidak ada sesuatu di isi ahli hadis. Maknanya mursal Hasan ini nggak ada nilai, nggak boleh jadi hujah kan? Wala yasihu fi fadli Rajab hadisun, dan tidak sahih dalam kelebihan bulan Rajab oleh satu hadis pun. Ini kata Syekh Manawi. Nah, ini kata Abu Yani, wa kalamul muallif, bermula kalam muallif, yaitu Turmudi di sini kan, syarah Turmudi kan. Bermula kalam muallif itu seperti menjelaskan fi annahu, pada bahwa sungguhnya muallif itu lam yarahu, tidak melihat ianya muallif akannya hadis akan sebagai hadis musnad. Beliau langsung menyatakan hadis mursal, nggak bersambung kan, nggak bersambung kepada Nabi. Wa illa, jika beliau menganggap hadis ini hadis musnad, lama adalah, sungguh tidak berpaling ianya musannef bagi meriwayatkan irsalnya hadis. Artinya ketika Imam Turmudi membawakan hadis ini, hadis Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku, beliau mengambil jalur yang jalurnya mursal. Sehingga beliau menyatakan hadis ini dhaifun jiddan. Padahal kata Abu Ya, kalam muallif, kalam Syekh Turmudi seperti jelas pada bahwa sungguhnya beliau tidak melihat ianya beliau akan hadis ini hadis musnad. Beliau tidak menganggap hadis di atas hadis musnad, tapi beliau menganggapnya hadis mursal. Kenapa? Wa illa, jika tidak. Andaikan beliau menganggap hadis itu musnad, lama adalah, sungguh tidak berpaling ianya beliau bagi riwayat irsalnya hadis. Artinya hadis itu menurut Abu Ya ada dua jalur, ada yang mursal, ada yang musnad. Tapi ketika Syekh Turmudi mengambil jalur mursal, berarti beliau punya keyakinan bahwa hadis ini memang hadis mursal, nggak musnad. Kemudian Abu Ya menyatakan bahwa ajibun minhu, bahwa ajib ini satu keheranan dari muallif tadi. Fakat akhrajahu, padahal sungguh mengeluarkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Artinya hadis ini ada jalur musnadnya. Min turuqi salasin, lewat jalur tiga. Wa Ibnu Nasar, dan mengeluarkan juga akan ini hadis oleh Ibnu Nasar wa ghairuhuma, dan oleh selain keduanya, min hadis Anas radhiyallahu anhu bil lafdzil mazbur. Mazbur maknanya maktub, dengan lafaz yang ditulis, bi'ainihi, dengan innya lafaz. Padahal hadis di atas ada jalur yang musnadnya, tapi musannef tidak mengambilnya. Justru beliau mengambil lewat hadis mursal. Berarti dalam keyakinan musannef, hadis tersebut hadis mursal. Qala fi kashfil qafa, berkata ia dalam kitab Kashfil Qafa. Kashfil Qafa ini kitab karangan Al-Ijluni ya. Ada di sini tali, nggak ada. Nggak ada ini. Kashful Qafa wa Muzilul Ilbas lil Ijluni. Ini apa katanya? Berkata oleh Ijluni dalam Kashfil Qafa, fi qolihi, pada ucapannya hadis. Sya'banu syahri Ramadanu syahrullah Sya'banul mutahhar wa Ramadanul mukaffir. Apa katanya? Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, marfu. Qala Ibnul Ghars, berkata oleh Ibnul Ghars, qala Syekhuna, berkata oleh Syekhuna Hijadi, dhaifun, hadis itu hadis lemah walaupun marfu kan. Qalu Sya'banu syahri ay ana sanantu qiyamah. Sya'ban itu bulanku, maknanya aku menyunahkan akan mendirikannya Sya'ban. Kultu, aku berkata, ini kata Awiyah, wa yahtamilu an takuna idhafatuhu, dan muhtamallah bahwa adalah idhafahnya bulan Sya'ban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu nuzilat fi ayatus shalah. Karena sungguh hal dan sya'an itu diturunkan padanya bulan akan ayat selawat dan ayat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini belum dapat kesimpulan eh. Ya, ini kita baca lagi nanti berulang-ulang sampai paham eh. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.